Selamat sore dan kembali ke NTV di program Modal Madul. Nah, kali ini saya akan membahas soal LPK yang pernah saya posting di Facebook saya. Kalau kemarin saya bahas soal alun-alun kota ya, yang menurut warga sekitar pemerintah melakukan pembiaran, ternyata tidak. Nah, hari ini saya mengundang tokohnya LPK. Jadi saya mengundang tokoh LPK. Mari kita bahas apa LPK itu. Monggo Pak, diperkenalkan nama, alamat, nomor rekening gitu. Iya. Monggo Mas. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore. Sedikit saya perkenalkan tentang LPK N ya, LPKN. Kami disebut sebagai Direktorat Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional. Disebut sebagai direktorat itu artinya LPK adalah sebagai penyelenggara perlindungan konsumen. Penyelenggara ya. Biar masyarakat lebih sedikit paham dulu apa tentang LPK. LPK adalah salah satu lembaga yang didirikan oleh pemerintah yang fungsi dan kewenangan utamanya itu adalah membela hak konsumen sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, mungkin masyarakat mau bertanya, kenapa kok masyarakat konsumen itu perlu dilindungi? Iya. Okay. Masyarakat atau konsumen perlu dilindungi karena posisi antara konsumen dan produsen itu sangat jomplang sekali. Jauh, Pak. Jauh. Ya. Konsumen adalah arti dari konsumen dulu ya. Konsumen itu artinya pengguna atau penerima barang atau jasa. Itu disebut konsumen ya, penerima, pengguna barang atau jasa. Ya. Jadi mencakup dari hulu ke hilir yang berkaitan tentang kehidupan kita sehari-hari itu boleh disebut sebagai perlindungan konsumen. Ya. Pak Luis belum menyebut namanya Pak. Iya. Biar orang tahu Pak. Iya. Jadi ketemu di jalan bisa say hi Pak. Ya, nama saya Luis Haryona. Ya, saya memimpin kantor pembantu ya Departemen Korwas dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Pusat yang kebetulan berkantor di Kota Probolinggo yang beralamat di Jalan Mastrip ya, Raya Mastrip, Kota Probolinggo ya. Kalau orang Probolinggo ya di selatannya Gor Kedupo ya. Nah, disitulah tempatnya kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Departemen Pengawasan dan Koordinasi ya, yaitu pusat pusat yang berada di Probolinggo ya. Terkait dengan LPK, jadi kan kalau melihat logonya sih kita cenderung takut ya, yang salah, yang merasa tidak ada apa-apa, ya tidak ada apa-apa, kan begitu Pak Luis? Iya. Nah, kita bahas konsumen seperti apa yang harus dilindungi oleh LPK itu, atau produsen seperti apa yang harus berurusan dengan LPK begitu. Monggo Pak Luis. Ya mungkin masyarakat bisa menyamai atau berpikir bahwa logonya kok mirip-mirip dengan KPK. Ya, jadi beda ya, LPK. Bukan KPK ya. Cuman P-nya merah ya. P-nya merah. KPK juga sama P-nya merah ya. Mungkin karena sama merahnya ya. Cuman mudah-mudahan cara pelayanan dan memperjuangkan hak konsumen itu mungkin sama karena berkaitan dengan penegakan hukum. Kalau mau bertanya konsumen atau konsumen seperti apa yang perlu dilindungi. Ya. Yang dimaksud konsumen yang perlu dilindungi adalah haknya ya. Haknya yang didiskriminalisasi atau tidak atau dirampas atau yang perlu dilindungi oleh hukum.
Jadi kerugian konsumen itu memang ada hukum yang memproteksi tentang, Sebenarnya Pak iya, ya? ada Sebenarnya ya? Oke. memproteksi tentang kerugian konsumen. Contoh tadi sudah saya sebut bahwa konsumen itu adalah pengguna atau penerima barang atau jasa. Kita bicara saja tentang jasa, ya, jasa. Jasa di sini kita sebut saja, misalkan kasih contoh ini ya, contoh saja tentang jasa perbankan atau pembiayaan. Ini finance contohnya. Okay. Yang ini adalah kasus yang paling ramai yang sering kami tangani. Paling banyak kami tangani. Keluhan konsumen berkaitan tentang pembiayaan. Nah, berkaitan dengan pembiayaan yang perlu dilindungi oleh konsumen, oleh LPK, yaitu haknya. Nah, kita tahu di sana misalkan konsumen itu lalai atau cedera, ya, mencederai, misalnya lalai membayar sehingga akhirnya absen membayar, sehingga akhirnya terjadi ada tindakan, ya, ditarik itu Pak, ya, ditarik secara paksa, ya, yang bisa kita sebut sebagai tindakan premanisme yang dilakukan di jalan-jalan. Nah, kenapa perlu dilindungi? Ya, memang perlu dilindungi karena tata cara dalam mengeksekusi itu sudah melanggar aturan undang-undang. Iya. Yang konsumen sendiri tidak paham tentang itu. Ya, nggak ngerti Pak mereka. Nggak ngerti, pokoknya tahu kalau saya nggak bayar, sanksinya ditarik kendaraan saya. Padahal di situ ada hak konsumen yang harus dilindungi. Karena ada beberapa kriteria yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu misalnya rujukannya dari aturan OJK. Tentunya di situ kriterianya bagaimana sehingga boleh disebut kredit macet atau bisa disebut one prestasi. Kemudian tata cara bagaimana mengeksekusi benda atau jaminan fidusia, itu kan ada aturannya semuanya. Jaminan fidusia. Jaminan fidusia. Ini contoh ya. Nah, itu di situ kan ada hak konsumen yang perlu dilindungi. Ya, jadi tidak serta-merta karena dia lalai membayar lalu ditarik secara paksa di jalan. Nah, mungkin dari kesempatan ini masyarakat yang belum tahu, saya juga boleh sampaikan pesan ini kepada masyarakat. Jadi apabila mengalami hal seperti itu, bila lalai membayar atau telat membayar dan ditarik secara paksa atau dieksekusi secara paksa di jalan, bisa melapor ke LPK di sana. Boleh melapor ke LPK sehingga kami boleh melakukan pembelaan di sana. Bentar Pak, pasti dibela ya? Pasti dibela. Karena tugas utama kami adalah membela hak konsumen. Membela hak konsumen. Berarti perlu digarisbawahi, bukan artinya punya utang nggak bayar lalu datang ke LPK supaya nggak bayar utang, bukan itu. Bukan itu. Ya. Ada solusi lah. Ada solusi dan juga tata cara yang diatur menurut undang-undang. Sehingga tidak ada pelanggaran sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Oh iya. Jadi bagi masyarakat yang merasa pernah atau saudaranya naik motor tiba-tiba dirampas motornya, jangan takut, jangan galau, lapor aja ke LPK gitu Pak ya. Bisa. Pak Wis ya. Jadi bisa lapor ke LPK karena perampasan di jalan itu sudah melanggar hukum, melanggar hukum. Nah, begitu. Nah, begini Pak Luis, kadang-kadang orang terpikir bahwa lembaga perlindungan konsumen itu di pikiran kita itu seperti apa ya, perlindungan konsumen yang khusus konsumsi lah, mungkin begitu, yang berkaitan dengan kadaluarsa atau apa gitu Pak Luis. Gimana Pak Luis? Iya. Jadi tentang perlindungan konsumen ini masyarakat berpikirnya terlalu sempit ya. Jadi kadang kita berpikir tentang konsumen artinya hanya sekitar tentang makanan dan minuman. Iya, memang iya. Makanan dan minuman salah satunya. Konsumen yang perlu dilindungi yaitu, makanya setiap hari raya atau hari-hari besar kami melakukan sidak bersama-sama dengan pemerintah. Sidak di pasar-pasar tradisional, pasar modern ya, kami bisa memantau tentang kadaluarsa atau tidak memiliki label halal atau tidak terdaftar di Depkes atau BPOM. Nah, itu memang salah satu ya. Tapi konsumen di sini tidak terbatas ya. Makanya tadi saya sebut dulu, konsumen di sini artinya pengguna atau penerima barang atau jasa. Barang atau jasa. Kalau barang ya itu tentang produk ya. Jadi misalnya produk yang kadaluarsa
tidak memiliki label halal. Nah, itu sudah melanggar, itu merugikan konsumen karena sudah pasti sudah makanan dan minuman yang dikonsumsi yang tidak memiliki label halal atau tidak memiliki Depkesnya itu sudah jelas unsur atau kandungannya diduga ya bisa jadi merugikan kesehatan konsumen. Itu termasuk itu ya. Jadi termasuk itu. LPK juga memeriksa administrasi produsen. Ya. Betul juga Pak. Betul. Jadi tentang apakah sudah izin BPOM, Departemen Kesehatan dan lain-lain. Ya. Soal produk label MUI halalnya begitu Pak Luis ya. Iya. Gitu ya. Nah, itu informasi yang sementara kita dapat dari Pak Luis sebagai Ketua Koordinator LPKN di kota dan kabupaten Pak Luis. Nah, kalau wilayah kerjanya seluruh Indonesia. Oh Pak Luis ya. Wilayah kerjanya, wilayah kerja kami seluruh Indonesia. Cuman kebetulan saja kantor pembantu pusat ini berada di Probolinggo, ya. Jadi mumpung berada di Probolinggo, masyarakat Probolinggo tentunya atau sekitar Probolinggo aksesnya mungkin lebih mudah datang ke kantor LPK atau juga kami juga menyediakan aduan secara online. Ya. Melalui Facebook yang di sana itu kami buatkan aduan suara konsumen. Ya. Jadi konsumen bisa menyampaikan sesuatu tentang berkaitan tentang kerugian konsumen bisa melalui aduan konsumen yang akan disiapkan secara online. Ada pertanyaan lagi dari Alam Mas Alam Sah namanya. Sistem kerjanya bagaimana Pak? Terus ada perwakilan di tiap daerah kah? Begitu. Umpama kota dan kabupaten mungkin ada perwakilannya. Iya. Jadi LPK itu sebagai lembaga nasional ya. Jadi kami memiliki pimpinan tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Jadi setiap kota dan kabupaten itu ada perwakilannya. Iya, sudah terbentuk semuanya. Sistem kerjanya Bos, gimana nih Bos? Apa menunggu laporan masyarakat atau investigasi atau gimana Bos? Iya. Jadi kalau cara kerja kami supaya lembaga ini bisa jalan, satu memang ada aduan ya, ada aduan konsumen yang datang terus kemudian harus dilayani. Cara pelayanan kami itu dalam menerima aduan konsumen itu ada 3 tata cara kerja. Yang pertama melakukan klarifikasi, terus kemudian yang kedua kami melakukan mediasi. Yang ketiga yang terakhir yang dilakukan oleh kami dalam menyelesaikan sebuah aduan konsumen yaitu adalah melakukan advokasi kepada konsumen, pendampingan hukum kepada konsumen. Oke. Ya, jadi itu ya. Jadi pertama aduan itu kami terima, terus kemudian melakukan klarifikasi. Setelah klarifikasi kami coba melakukan mediasi kedua belah pihak sehingga tercapainya sebuah sengketa itu di meja perundingan. Kalau kedua cara ini gagal, maka kami akan melakukan advokasi. Nah, advokasi di sini negara sudah menyediakan satu ad hoc ya atau badan. Ya, penyelesaian sengketa konsumen. Jadi ad hoc di luar pengadilan ya. Jadi boleh melakukan sidang sengketa konsumen yang di situ nanti diselenggarakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kebetulan di Probolinggo kota dan kabupaten itu ada. Ya, jadi disitulah nanti bisa kita konsumen bisa mendapatkan haknya secara hukum di sana. Itu melalui sidang sengketa konsumen itu. Begitu. Pertanyaan berikutnya, apakah pernah ada konsumen lapor ke LPK, terus LPK menindaklanjuti baik melalui mediasi antar produsen dan konsumen, atau ada juga yang ke langkah berikutnya semacam advokasi ke pengadilan ad hoc tadi Pak. Iya. Jadi kalau bicara tentang aduan dan penanganan yang sudah kami lakukan selama kantor ini berdiri di Probolinggo itu cukup banyak sekali ya. Cukup banyak dan
Oh ada Pak ya, banyak Pak? Banyak sekali ya. Jadi banyak sekali ya. Kami juga berterima kasih dengan adanya medsos ini, ternyata masyarakat sudah mulai banyak yang tahu, baik di di pendidikan, di pelayanan publik dan lain-lain. Itu banyak sekali yang sudah kami coba mendampingi konsumen, termasuk juga dengan di bidang jasa keuangan atau pembiayaan ya, leasing ya. Itu juga kami sudah beberapa kali melakukan pendampingan aduan konsumen, dan juga beberapa kali melakukan advokasi ya melalui sidang sengketa konsumen yang diadakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di sana. Dan di situ ada pembuktian secara hukum, baik itu dari pihak konsumen atau juga dari pihak produsen atau jasa keuangan itu. Sehingga hak konsumen bisa terlindungi di sana. Dan itu beberapa kasus yang sekarang ini sedang kami tangani. Ada Pak ya? Ada. Nah. Kalau dihitung-hitung kira-kira puluhan atau ratusan Pak yang pernah lapor ke LPK ini Bos? Ya kalau ratusan sih belum ya. Kalau puluhan ya sudah. Ya, Oh ya, lumayan banyak Bos. Banyak. Nah, kalau ada orang punya masalah dengan produsen, jadi percuma Anda viralkan di medsos, tidak ada solusi. Nah, mending ke LPK, begitu Pak ya? Mending LPK, Anda laporan, tapi bukan berarti Anda lapor Anda benar, kan betul Pak? Betul. Tidak semua orang pelapor itu benar. Jadi LPK ini sebagai penengah antara konsumen dan produsen. Tapi lebih cenderung membela konsumen. Namanya juga LPK Pak. Lembaga Perlindungan Konsumen, bukan LPP ya, Lembaga Perlindungan Produsen. Nah, kalau ada kasus laporan ke LPK, apakah ada biaya Bos, arbitrasi atau apa gitu? Ya, namanya juga kami di sini sebagai advokat konsumen ya. Ada pengacara konsumen lah bahasa konsumen ya. Jadi selain kami menerima aduan tadi kan sudah saya sebutkan ada 3 cara dalam tata cara kami untuk mendampingi konsumen, yaitu klarifikasi, saya kembali ulangi, klarifikasi, kemudian mediasi untuk mencapai titik temu, kalau gagal melakukan advokasi ya. Nah, disitulah ada biaya ya, ada biaya. Tapi kembali lagi kami tekankan bahwa ada sebuah pengadilan alternatif, boleh disebut pengadilan alternatif karena pengadilan ini tidak dilakukan di pengadilan umum, belum mencapai ke sana. Karena aduan ini kami masih sebut sekitar tentang sengketa ya. Jadi bisa disebut sebagai pengadilan alternatif. Tentunya biayanya juga alternatif ya, biayanya murah. Begitu. Murah ya. Jadi misalnya konsumen misalnya susah ini, nanti kalau punya perkara ini biayanya mahal kayak begitu. Nah, LPK solusinya ada sebuah pengadilan alternatif ya. Gitu. Ya, misalnya ke dokter spesial terlalu mahal ini ya, ke LPK aja murah biayanya. Ya, begitu. Ya, memang ada, ya singkat kata ada biaya lah Bos. Ya. Ada biaya, tapi tidak sebesar apa yang Anda pikirkan. Namanya juga pengadilan alternatif. Begitu Pak ya? Iya. Apakah ada tarif Bos? Jadi umpama urusan makanan, urusan jasa sekian gitu Pak. Oh, nggak ada tarifnya ya. Nggak ada tarifnya. Cuma kami kadang, karena ini bersifat sebuah pelayanan publik ya, dalam hal memperjuangkan dan membela hak konsumen, kadang kepada konsumen itu kami selalu berdiskusi dulu soal itu ya. Kalau memang toh itu durasi dan memang waktu atau memang jarak yang memang harus agak berat sedikit, kami juga konsultasikan kepada konsumen. Itu ini begini loh, kalau kami begini misalnya ya, biasanya kami berdiskusi dulu dengan. Jadi sangat-sangat dalam hal kami mendampingi konsumen itu tidak memberatkan konsumen sama sekali. Ya, yang kami tahu adalah kami mencapai satu kepuasan konsumen dalam pembelaan hak konsumen itu, begitu. Jadi orang-orang atau konsumen yang pernah Pak Luis
tangani itu belum pernah sambat soal biaya gitu Pak ya. Ya, jadi Belum pernah ya. makanya masalah biaya ini yang kadang sehingga konsumen itu sering rugi atau haknya tidak bisa diperjuangkan, kadang dipertimbangkan soal biaya. Contoh saja tadi misalnya saya sebut dalam kasus tentang tarik menarik kendaraan macet ya. Oke. Angsurannya aja enggak bayar, bagaimana mau mampu bayar LPK? Nah, itu maksudnya Pak. Ya begitu ya. Jadi kami Tapi tetap dilayani ya, Pak? dilayani oleh masyarakat meskipun dengan biaya yang sedikit ya, dengan murah biayanya kami tetap menjalani itu. Ada enggak Pak kasus di sini umpama ada konsumen beli sesuatu makanan terus keracunan terus lapor ke LPK gitu Pak. Probolinggo atau mana wilayah sampean yang pernah Anda tangani? Kalau aduan secara langsung masyarakat yang berkaitan tentang Mamin itu selama ini belum pernah kami terima ya. Namun melalui sidak-sidak saja. Itu yang baik di pasar tradisional ataupun toko-toko modern itu sering kami menemukan produk atau baik itu makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa, dan kami perintahkan kepada produsen atau toko tersebut supaya menarik semua produk itu supaya tidak diedarkan kepada konsumen dan tidak ada urusan dengan sampean kan gitu. Ya. Apabila dia tidak melakukan itu, maka pasti kami akan menindaklanjuti. Ada sanksi-sanksi ada sanksi-sanksi situ. Begitu. Ya. Singkat cerita ya memang tidak mudah ya, karena berkaitan dengan konsumen dan produsen. Ini kan sepertinya memang jaraknya jauh bos. Tapi ketika disengketakan kayaknya dekat. Iya. Kalau disengketakan. Nah, untuk urusan umpama begini, kita ngomong jasa lah. Pemerintah ini membangun jalan, terus lubang-lubang. Ya di mana aja ya, bukan aja Probolinggo ya, se-Indonesia lah. Ketika udah ada orang jatuh karena lubang itu terlalu dalam, luka atau apa, itu kan bisa menuntut ke pemerintah. Boleh Pak ya. Boleh. Jadi perlindungan konsumen atau LPK ini kami berbicara ketika ada kerugian. Material ada kerugian. Ya. Ada kerugian. Kerugian tentang apa di sana? Ya, baik penggunaannya atau jasanya. Ya. Lah kalau konstruksi ya penggunaan ya. Jasa 2 kali ya kan ya. Ada konstruksi yang bobot konstruksinya yang merugikan konsumen di situ, sehingga misalnya proyek ini diperhitungkan 5 tahun baru harus direnovasi atau diperbaiki kembali, ternyata kurang dari 1 tahun misalnya, atau 1 tahun saja proyek itu hancur misalkan jalan dan mengibatkan nanti ada kerugian. Kerugian ini apa? Dampak negatif. Ya, dampak negatif. Akhirnya ada korban jiwa misalkan. Misalnya begitu. Boleh, kita boleh, tidak apa-apa. Boleh. Jadi bukan urusan makanan, barang dan apa tadi? Finance, bukan urusan itu aja, bukan Pak. Cuma luas itu, ya ternyata. Sangat luas ya. Jadi tentang jasa ini banyak, tentang jasa. Ya, misalnya tadi, jadi perlindungan konsumen ini baik barang ataupun jasa. Kalau barang sudah jelas makanan dan minum, produk-produk itu yang kadaluarsa atau tidak memiliki label halal dan seterusnya. Kalau jasa itu banyak ya, jasa pelayanan publik satu contoh misalnya membuat perizinan ya, atau misalnya sertifikat masyarakat lah. memohon sertifikat misalnya ya kita lihat regulasinya seperti apa. Contoh misalnya sertifikat yang sekarang lagi rame, regulasi dari undang-undang agraria sekian hari sudah selesai, nyatanya nggak selesai, atau dengan biaya yang mahal, itu kerugian ya. Masyarakat boleh mengadu di sana, dan kami boleh menyampaikan itu. Kami boleh menyampaikan, dan apabila itu ada kerugian dan ada tindakan pidana, kami tidak segan-segan juga akan melaporkan itu berdasarkan kerugian konsumen ini. Kami bawa persoalan ini dan kami laporkan kepada, misalnya terjadi tindakan pidana, ya kami laporkan, ya kan? Baik itu di penegak hukum yang lain. Begitu. Jadi tentang perlindungan konsumen ini tidak sebatas tentang makanan dan minuman. Ya.
sangat luas sekali. Dunia pendidikan misalnya, ya kan ya. Misalnya, misalnya ada pungli atau bagaimana, itu kerugian. Oh, bisa siapa ya lapor yang rugi di situ? LPK, ya wali murid. Wali murid itu siapa? Ya konsumen. Konsumen apa? Jasa pendidikan tadi itu. Nah, jadi boleh, tidak apa-apa. Jadi konstitusi kita itu sangat tinggi sekali ya. Jadi sebelum lahir menjadi sebuah undang-undang perlindungan konsumen, itu sudah lahir sebuah garis-garis besar haluan negara nomor 8 tahun 99 yang berbicara tentang perlindungan konsumen. Sehingga akhirnya lahir menjadi sebuah undang-undang konsumen yang sekarang kita kenal menjadi undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Termasuk soal ya kalau luas begitu mama saya laporan ke polisi, terus sama saya mengalami kerugian lah di sana juga bisa lapor itu Pak ya ke. Saya pikir bisa kalau itu ya. Nanti kan kita kan mungkin masyarakat tidak bisa bicara sendiri, mungkin melalui lembaga ini kan bisa berkirim surat menyampaikan masalahnya masalahnya begitu. apa, iya kan ya, boleh. Jadi masyarakat sekarang sudah tidak sendiri. Dalam hal kehidupannya sehari-hari sudah ada lembaga yang namanya lembaga konsumen. Makanya kami tulis di situ sebagai rumah rakyat di sana. Rakyat boleh berkonsultasi dalam segala hal apapun di sana. Gratis, kalau konsultasinya gratis. Ya. Ada orang di kantor Pak Luis? Setiap ya. Jadi di kantor LPK kami bukanya pagi jam 9 dan sore untuk pelayanannya sampai jam 4 sore setiap hari. Sampai jam 4 sore. Selain masyarakat bisa datang ke kantor, juga bisa menyampaikan aduan atau apapun melalui Suara Konsumen Indonesia yang kami buat melalui Facebook. Ya. Jadi itu teman-teman, kalau ada apa-apa bisa share ke Facebook Lembaga Perlindungan Konsumen. Iya. Begitu Pak Luis. Ya. Nah, ada pernah saya dengar Pak Luis, ada beberapa produsen yang memang 50 atau 80% itu dicap Depkes, ada Depkesnya. Ternyata ada yang 20% mungkin waktu bungkusnya luput atau lupa atau bagaimana, dan itu ditemukan oleh konsumen dan konsumen lapor ke LPK. Nah, apa tindakan LPK? Apakah langsung melakukan sidak ke produsen itu atau gimana Pak Luis? Iya, sudah jelas pasti begitu ya. Pasti kami melakukan sidak, kemudian produk itu nanti selain edarnya itu dihentikan di setiap toko-toko, terus kemudian untuk mencapai sebuah kepuasan konsumen, produk itu juga nanti kami akan bawa ke Depkes ya, supaya boleh dilakukan lab supaya kita bisa melihat kandungan. Dan itu sudah beberapa kali kami lakukan dari semua jenis ya, termasuk buah-buahan yang beredar di Probolinggo juga sering kami lakukan itu ya. Ya, jadi itu begitu banyaknya yang bisa dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen. Banyak yang diurus ternyata. Banyak yang diurus ya. Iya. Jadi gitu. Jadi umama begini Pak Luis. Pabrik itu memang sudah punya surat Depkes, BPOM dan sebagainya, termasuk cap halal dari MUI sudah punya. Tapi di label produknya mungkin ada 1-2 lupa ngasih cap itu. Apakah LPK berurusan dengan produsen atau memang ini tidak bopol lah sebenarnya, memang produk ini ada izinnya, begitu Pak Luis? Kalau soal itu saya pikir kita perlu kritis sekali ya dan teliti terkait tentang apa yang kita temukan itu ya. Jadi tidak serta-merta kita langsung bilang itu lupa dan lalai, karena setiap produk yang harus beredar di tengah-tengah masyarakat itu harus menerapkan betul berapa komposisinya, terus kadarnya bagaimana, itu perlu. Jadi umpamanya ada yang ngomong lalai, nah itu berarti kan kita perlu kontrol kepada produsen itu tersebut ya. Apabila dia terus melakukan begitu ya tentunya ada sanksi.
ada sanksi. Jadi kita bisa laporkan juga kepada misalnya itu dari UKM, ya bagaimana pembinaan UKM-nya itu. Dan saya yakin kayak begitu-begitu biasanya dari UKM yang itu. Nah, kita sampaikan supaya, dan beberapa sidak yang kami lakukan memang banyak produk UKM yang sering kayak begitu. Yang sering kayak begitu, ya kan ya. Jadi jangan bilang itu lalai atau lupa, itu enggak bisa, karena itu berkaitan dengan perlindungan hak konsumen yang harus dijaga di sana, ya kan. Begitu. Nah, stigma di masyarakat ketika berurusan dengan LPK, ya sudah, ini mesti ada apa ya, semacam ya tanda kutip memeras konsumen begitu Pak Luis. Itu gimana Pak Luis? Ya, saya pikir tidak ya. Jadi kita tidak berbicara tentang stigma ataupun kira-kira. Ya. Yang jelas kami kalau sudah mengadu secara ke LPK di kantor, itu berarti di situ ada surat, ada berita acara keterangan konsumen ya. Jadi kalau misalnya kita ke hadapan penyidik itu dibuatkan BAP ya. Nah kalau di LPK sama ya. Jadi di sana kita buatkan yang namanya berita acara keterangan konsumen. Jadi semuanya jelas di sana dan dapat dipertanggungjawabkan semuanya. Termasuk produsen bisa dipanggil ya? Iya dipanggil, gitu dipanggil, ya? Bisa dipanggil, bisa. Iya. Nah, jadi saya pikir yang penting kalau prosedurnya sudah betul, saya yakin prosesnya semuanya akan betul. Ya. Oke. Gitu. Nah, ada enggak kasus yang pernah ditangani LPK itu sampai ke jenjang yang lebih tinggi itu Pak, atau sampai ke sanksi berat, terus apa lagi itu penggantian ganti rugi begitu Pak? Ada enggak? Iya. Jadi dalam melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketika kita melakukan gugatan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, itu di Hakim Ad Hoc BPSK atau Badan Penyelesaian Konsumen, dalam putusannya hakim itu boleh membacakan 2 sanksi apabila itu ditemukan ada satu, pertama sanksi administrasi, terus kemudian yang kedua adalah sanksi pidana. Ya. Ada pidana, ya. Jadi melanggar Undang-Undang Konsumen itu sanksi pidananya 5 tahun. 5 tahun. Berat sekali. Berat sekali. Ya, selain sanksi administrasi, sanksi pidananya juga 5 tahun. Ya, makanya kepada para produsen supaya dalam melindungi hak konsumen, kemudian baik tentang peredaran barang ataupun jasa, supaya perlu menjaga itu. Ya, jadi hak konsumen itu benar-benar dijamin oleh negara. Hak konsumen benar-benar dijamin oleh negara. Nah, berarti kan ada, saya kembali lagi ke pengadilan ad hoc tadi Pak. Ya. Itu memang ada hakimnya ya? Ada itu hakim. Seorang apa Pak? Dalam satu BPSK di tingkat kota atau kabupaten itu kalau nggak salah terdiri dari 9 hakim konsumen, 9 hakim konsumen yang akan memimpin sidang sengketa konsumen itu. Ya sidang, ya memang sidang, cuma namanya sidang sengketa konsumen. Nah, jadi di situ nanti bisa dibacakan putusannya tadi apabila ditemukan dalam sidang itu. Tadi saya sudah sebutkan pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi berarti izin usahanya atau apa ya bisa dibekukan. Iya kan, karena BPSK berkaitan dengan perdagangan. Iya, berkaitan dengan perdagangan bisa dibekukan itu. Kalau sanksi pidana, berarti nanti dari BPSK nanti merekomendasikan kepada upaya hukum yang lain, yaitu kalau pidananya nanti akan menuju kepada kepolisian dan ke pengadilan. Jadi sudah ada rekomendasi dari sidang itu. Begitu. Ya, hakimnya seorang PNS atau gimana Pak? Ya, jadi di situ terdiri dari 3 unsur ya. Dari anggota BPSK itu terdiri dari 3 unsur, yaitu unsur ASN, kemudian unsur pengusaha, dan yang ketiga adalah unsur dari lembaga konsumen. Situ. Jadi gitu bicara tentang ASN, di situ ada ASN-nya hakimnya. Bicara tentang usaha, di situ ada hakim dari pengusahanya. Background-nya sudah ada.
bicara dari unsur lembaga perlindungan konsumen, hakim dari situ sudah ada pengalaman. Sudah. Jadi saya pikir dalam putusannya saya pastikan akan adil di situ. Karena dari 3 unsur ini akan menyatukan rangkumannya untuk memutuskan sidang sengketa konsumen itu. Dan waktunya nggak lama sidang sengketa konsumen, cuma 20 hari aja. Maksimal 20 hari. Dan putusannya itu final dan mengikat. Final dan mengikat putusannya. Dan harus ditaati oleh kedua belah pihak. Iya. Jadi begitu teman, ada pengadilannya ternyata. Jadi pengadilan ad hoc namanya itu di Kota Probolinggo, itu ada di Koperindak. Iya. Sementara ruangannya dipakai di ruang aula Koperindak Kota Probolinggo. Sama juga di kabupaten juga ada ya. Jadi bagi masyarakat atau konsumen yang memiliki apa yang sedang tadi kita bincang-bincangkan ya, bisa langsung datang ke LPK untuk menyampaikan itu, atau bisa juga melalui Suara Konsumen ya, melalui Facebook yang sudah kami siapkan di sana. Ya, atau WA saya lah, nanti tak kasih WA-nya Pak Luis. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Begitu. Nah, begini Pak Luis. Ini produsen kan cenderung pemodal. Kan begitu. Konsumen ini cenderung konsumen. Nah, ketika ada masalah, kebanyakan produsen kan tidak mau panjang lebar tuh Pak Luis. Apakah ada upaya untuk singkat cerita nyuap Pak Luis lah begitu? Ada pengalaman seperti Pak Luis? Ya, saya tidak bisa memungkiri persoalan itu. Kalau kita bicara tentang itu, potensi seperti itu pasti ada, ya. Karena kami bekerja di sini dalam hal melayani konsumen, ya. Terus membela konsumen. Sedangkan anggap musuhnya ini adalah produsen yang punya uang ini, punya uang, ya kan ya. Jadi inilah terjadi kejomplangan di sini, Jadi peluang seperti itu saya yakin itu mungkin ada ya, mungkin pernah ada lah, mungkin ada seperti itu ya. Cuman selama kami menangani atau kami berada di lembaga perlindungan konsumen, kami sangat menjaga, karena image seperti itu meskipun itu belum terlaksana, itu image seperti itu gampang masuk. Apalagi begini, misalnya kami sedang mendampingi satu konsumen, kemudian berkasnya lama, prosesnya seperti image seperti itu sudah mulai masuk sudah. Ini jangan-jangan ya. Nah, jangan-jangan LPK sudah masuk angin begitu. Iya. Begitu. Ya, padahal prosesnya yang masih butuh waktu. Masih butuh waktu. Ada beberapa kasus yang sekarang kami tangani ini memang butuh waktu. Butuh waktu, ya kan ya. Karena banyaknya aduan. Karena yang dilayani bukan cuma satu. Ya, masih butuh waktu. Nah, cuman balik lagi, konsumen itu kadang juga nggak sabar. Ya bisa jadi juga ada pernyataan seperti itu. Ini jangan-jangan LPK sudah terima dari sana, ya sehingga berkasnya kok jadi mandul. Nah, bisa jadi. Itu. Ya, asumsi masyarakat lah. Asumsi seperti jadi, itu ya. Banyak lembaga-lembaga di Indonesia itu yang memang terasumsi oleh masyarakat, ya suap pasti ada. Ya. Cuman pastikan kepada kami, apabila aduan itu diterima secara resmi melalui berita acara keterangan konsumen yang kami buat, pastikan bahwa pendampingan kami akan final dan targetnya adalah memperjuangkan atau membela hak konsumen sesuai diatur oleh Undang-Undang Konsumen. Maksimal, Pak. Maksimal seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Jadi LPK ini ya memang logonya seperti logonya, P-nya di tengah seperti KPK, tapi kan ada L-nya, bukan K ya, bukan KPK. Itu penjelasan Pak Luis tadi. Cara kerjanya adalah yaitu bukan hanya menunggu konsumen untuk laporan, tapi juga melakukan pembinaan gitu Pak Luis ya. Iya. Pembinaan terkait dengan produk atau jasa. Jadi pembinaan atau sosialisasi regulasi perlindungan konsumen. Itu pernah dilakukan Pak Luis ya? Iya. Oh, ya sudah. Jadi
Begitu teman-teman ya. Jadi kalau mama ada pertanyaan LPK, sementara yang terjawab dari Pak Luis tadi. Jadi ada pengadilannya, kalau di sini ada di Jalan Mastrip, pengadilannya di kantor Kopindak. Betul Pak Luis ya? Betul. Ya. Nah, mungkin ada yang lain Pak Luis perlu disampaikan Pak Luis. Ya, jadi penekanan saya yang terakhir yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen itu berperan untuk menyebarkan informasi ya dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen ya dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Terus kemudian memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ya, tapi pernah enggak menyentuh produsen, jadi persuasif lah. Produsen seharusnya begini. Pernah enggak begitu Pak Luis? Iya. Jadi apa ya? Bertindak sebelum terjadi begitu Pak Luis. Kalau bertindak sebelum terjadi itu saya pikir itu bukan pada kewenangan kami ya. Karena kami kewenangannya adalah melindungi apa yang sudah keluar gitu loh. Apa yang sudah dilakukan. Jadi gitu ada ya. kerugiannya. Kalau pada pencegahannya saya pikir bukan pada kewenangan kami. Ya. Jadi Kopindak ya? Ya, Mestinya karena ya. di situ ada pembinaan yang sudah dilakukan oleh badan-badan lain gitu loh. Karena kami menjaganya saja, menjaga supaya dalam penggunaan atau peredarannya itu supaya tidak merugikan konsumen. Kembali gitu. lagi ke singkatan tadi LPK ya, Lembaga Perlindungan Konsumen. Ya. Jadi itu teman-teman informasi yang saya tangkap dari Pak Luis tentang LPK, Lembaga Perlindungan Konsumen yang kantornya ada di Jalan Mastrip ya, di daerah Kedupo lah. Ya, Selatan Gor. Nah, seperti biasa mon getel tuli geruh, mon mornang tuli congke, mon neser kibuburu, mon mamang sordete. Saya Agus Salim dari NTV di program Modal Matul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsumen. Salam konsumen. NTV